Pemirsa, KPU RI melanjutkan penghitungan atau rekapitulasi perolehan suara pemilu 2024 tingkat nasional hari ini. KPU masih akan menghitung perolehan suara dari panitia pemilihan luar negeri dan kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Yunia Harsari langsung dari gedung KPU Republik Indonesia di Jakarta. Yunia, selamat siang. Seperti apa proses rekapitulasi pada hari ini? Selamat siang Anggi dan juga Jessica. Hari ini memang merupakan hari kedua dari KPU RI untuk melanjutkan proses rekapitulasi suara di tingkat nasional. Dan seperti yang bisa dilihat di belakang saya, ini ada layar besar di ruang wartawan yang bisa digunakan oleh kami, para awak media yang memantau proses rekapitulasi untuk melihat seperti apa jalannya rekapitulasi yang ada di ruang sidang utama gedung KPU RI yang ada di Jakarta Pusat. Selain dari kami, para awak media, sebenarnya masyarakat umum juga bisa memantau atau melihat seperti apa jalannya rekapitulasi di gedung KPU RI ini, karena memang juga disiarkan secara langsung melalui YouTube dari KPU RI. Nah, kalau sekarang ini masih mendengarkan hasil rekapitulasi dari panitia pemilih luar negeri atau PPLN. Ini memang dari 128 sudah ada 120 PPLN yang siap untuk menyampaikan hasil dari rekapitulasi perolehan suara yang ada di luar negeri. Nah, hadir dalam rapat pleno terbuka ini tadi ada 3 anggota atau 3 komisioner KPU, yakni ada Muhammad Afifuddin, Idam Holik, dan juga Agus Melas. Tadi dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Di jadwal memang diharuskan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, tapi memang mundur karena memang masih menunggu seluruh saksi dari partai politik ini hadir lengkap begitu di gedung KPU RI Jakarta. Nah, yang pertama tadi menyampaikan hasil rekapitulasinya ini adalah Ahmad Fauzan yang merupakan Ketua PPLN Osaka, Jepang, yang tadi disampaikan tidak hanya kemudian berapa jumlah perolehan suara untuk Pilpres 2024, tapi juga sejumlah kejadian khusus, lalu juga ada dihimbau juga untuk menyampaikan jikalau ada keberatan saksi dan juga yang lainnya. Nah, untuk perolehan suara sendiri di Osaka, Jepang yang sudah dihitung oleh PPLN, untuk paslon 01 ini ada 1.177 suara, lalu kemudian untuk paslon 02 di Osaka, Jepang ini ada 1.977 suara, dan untuk paslon 03 ini ada 745 suara. Nah, tadi setelah menyampaikan rekapitulasi di Osaka, Jepang, PPLN sendiri mendapatkan beberapa pertanyaan dari saksi yang berasal dari partai politik. Salah satunya adalah pertanyaan soal mengapa di Jepang, yang ini tidak hanya terjadi di Osaka tapi juga di Tokyo, mengapa kemudian DPTB dan DPK-nya ini jumlahnya sangat besar. Bahkan untuk DPTB sendiri ini jumlahnya bisa jauh lebih banyak daripada DPT yang ada di Jepang itu sendiri. Dan tadi disampaikan atau dijelaskan oleh PPLN Osaka, Jepang, bahwa memang dari semenjak penetapan DPT itu ada waktu berbulan-bulan yang menyebabkan akhirnya banyak DPTB ini lebih dari DPT yang sudah ditetapkan sebelumnya, karena memang banyak juga warga negara Indonesia yang merupakan pemagang begitu yang baru tiba selama rentang dari penetapan DPT hingga sampai pemungutan suara. Jadi memang disampaikan juga tadi dijelaskan oleh KPU bahwa sebenarnya di undang-undang ini tidak ada batasan maksimal suara bagi DPTB, yang jelas ini batasannya hanya jika surat suaranya tersedia. Sementara untuk DPK sendiri masih mengikuti aturan bahwa hanya diperbolehkan maksimal 2% dari jumlah DPT tersebut. Lalu tadi juga di dalam rapat pleno terbuka ada perwakilan dari Bawaslu, yakni Loli Suhenti. Dia menyatakan bahwa ada 6 kejadian khusus yang dicatat oleh Bawaslu sebagai perhatian, yakni ada 3 dugaan pelanggaran prosedur, lalu kemudian ada 2 kejadian teknis di TPS 001 Osaka, Jepang, dan juga ada 1 pelanggaran lainnya karena ada pemilih yang kedapatan mengambil foto di dalam bilik suara, dan akhirnya sudah dilakukan tindakan dengan diminta untuk menghapus foto tersebut. Nah, dari pantauan kami sejak kemarin sudah dilakukan 7 penyampaian hasil perolehan suara luar negeri, yaitu PPLN Athena Yunani, lalu kemudian Perth Australia, Manila Filipina, Rabat Maroko, Praha Republik Ceko, Manama Bahrain, dan juga dari Tokyo Jepang. Dan dari 7 PPLN yang sudah menyampaikan perolehan suaranya tadi,
paslon 02 masih unggul dengan perolehan suara 13.004 suara, disusul dengan paslon 01 sebesar 5.520 suara, dan kemudian paslon 03 sebanyak 5.035 suara. Kemarin memang untuk hari pertama dijadwalkan untuk mendengarkan hasil perolehan suara dari 21 PPLN, namun karena penghitungan suara ini atau rekapitulasi suara tingkat nasional ini sempat tertunda karena seluruh komisioner dari KPU sendiri harus menghadiri sidang DKPP lantaran dugaan pelanggaran kode etik terkait kebocoran data, lalu sore hari kemarin baru dilanjutkan kembali dan hanya 7 dari 21 target kemarin yang terselesaikan. Dan hari ini akan dilanjutkan kembali. Kalau kami melihat dari susunan acaranya, ini akan ada 10 lebih PPLN yang akan menyampaikan hasil rekapitulasi perolehan suaranya di negara masing-masing, karena ini disampaikan oleh PPLN. Dan kalau kita berkaca pada rekapitulasi kemarin, ini bisa dilakukan sampai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan tunggu seperti apa proses rekapitulasi selama sehari penuh ini, dan kita akan melihat nanti seperti apa prosesnya, karena kemarin ini cukup alot. Apakah hari ini akan kembali berjalan alot dengan berbagai interupsi dari saksi yang berasal dari partai politik. Sementara demikian, Anggi dan Jessica, saya kembalikan ke Anda di studio. Yunia Harsari melaporkan dari gedung KPU. Terima kasih. Pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.